Iya jamaah, ada seorang perempuan yang dia curhat sama dia, mengatakan, Ustaz, ana ini kadang kala sedih ya sama suami yang sikapnya kasar, yang kadang kala dia marah, bikin ana nangis, Ustaz. Tapi ketika ana keluar kamar, ana bersihkan air mata ana ketemu ibu, ketemu sama keluarga, itu seakan-akan nggak ada masalah. Kata suami ana, inti pandai bersandiwara. Loh, dia berpikir ini sandiwara, enggak. Jadi memang kita berusaha jemaah untuk tidak menampakkan kesedihan kita kepada orang lain. Apa kata Nabi Yakub? Innama ashku bathi wa huzni Allah. Udah kita serahkan sama Allah SWT. Ketemu orang ahlan wa sahlan, ya. Seakan-akan dia nggak ada masalah. Yang ada di masjid ini, yang tersenyum ketawa, apakah nggak punya masalah? Semua punya masalah aja. Nanti kalau tanya Ustaz punya masalah, Allahu Akbar, Anda punya segudang masalah. Ada kita punya masalah. Maka ingat bagaimana Dzulqarnain, ya, ketika dia kirim surat kepada ibunya, ketika ajal dia sudah datang, takut ibunya bersedih. Akhirnya dia perintahkan, dia minta ibunya untuk mengundang orang satu kampung, bikin makanan, ya. Di mana ini ibunya seorang raja, bikin makanan, undang semua orang satu kampung itu. Sebelum mereka menikmati makanan itu disebutkan, pesan putraku gak boleh makan kecuali orang yang tidak punya. Yang boleh makan hanya orang yang tidak punya masalah. Satu kampung gak ada yang makan. Antum pikir kita semua tersenyum ini gak punya masalah? Banyak kita punya masalah. Akhirnya satu kampung gak ada yang makan. Ibunya baru sadar. Ternyata anaknya ingin mengucapkan bela sungkawa kepada dia. Ibu yang terlalu sedih gitu. Jangan berpikir hanya engkau yang sedih tinggal mati anakmu. Orang-orang ini semua punya masalah. Maka bagaimana cara kita untuk menyembunyikan kesedihan kita? Ya, sekali lagi minta tolong sama Allah Azza wa Jalla. Kemudian kita berusaha untuk mengamalkan perintah Nabi SAW. Tersenyum di wajah saudara. Yang ketiga, bagaimana Allah memerintahkan kepada kita untuk menceritakan kebaikan. Untuk berbagi kesenangan. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Yang diceritakan tuh nikmat apa musibah? Nikmat. Tapi kebanyakan kita ceritanya musibah. Anak kena musibah ini, itu cerita panjang. Coba antum berhentikan dia ketika cerita. Tunggu sebentar. Antum punya nikmat nggak dikasih Allah? Oh, banyak Ustaz. Coba ceritakan nikmat. Orang itu perlu diberhentikan. Ketika dia cerita, punya masalah macam-macam. Antum punya nikmat nggak dikasih Allah SWT? Karena terkadang ada orang yang curhat tentang musibah yang menimpa dia. Seakan-akan nggak ada nikmat yang Allah berikan kepada dia. Makanya sebagian salafus saleh kalau ada orang yang mengeluh sama dia, apa kata orang ini? Tashku man yarhamuka ila man la yarhamu. Engkau mengadukan Allah yang sayang sama engkau kepada manusia yang tidak sayang kepadamu. Itu yang terjadi dengan kita. Ketika kita menceritakan masalah-masalah kita, sejatinya kita mengadukan Allah itu mengujiku dengan seperti ini. Maka katakan, Allah nggak kasih nikmat sama engkau. Allah mengatakan, wa qalilun min ibadiyas syakur. Sedikit dari hamba yang banyak. Maka kalau engkau ingin dapat tersenyum di hadapan orang-orang, ingat sama nikmat yang Allah berikan. Banyak.